Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kondal 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah desa terdapat sebuah keluarga kecil yang hidup sederhana yang dikepalai oleh seorang ayah bernama Manuel. Manuel kemudian memiliki sifat yang sangat keras dan juga bijaksana dalam menjalani kehidupan bersama keluarganya, di mana Manuel bersama sang istri, ibu dan kedua anak yang lucu. Meskipun hidup sederhana, tetapi Manuel dan juga keluarga tidak pernah merasa mengeluh ataupun malu. Karena Manuel selalu membimbing keluarganya agar senantiasa menjaga martabat keluarga dan selalu sabar jikalau mendapat hinaan dari orang-orang. Di samping itu Manuel bekerja sebagai seorang pedagang ikan karena menjadi mata pencarian desa tersebut. Di saat Manuel pergi ke pasar, Manuel menghampiri temannya bernama Nelson yang mendapati sebuah masalah. Di mana ibunya yang merupakan pedagang ikan telah dipukuli oleh beberapa pria yang tidak menyukai ikan yang dijual ibunya. Karena ikan tersebut berasal dari laut Acu Tengu, yang kabarnya ikan di sana tidak memiliki kualitas yang bagus, bahkan ikan-ikan di sana telah tercemar bahan-bahan pestisida dan limbah yang merusak ekosistem laut. Manuel kemudian mengatakan bahwa ia sendirilah yang akan menyelesaikan masalahnya, karena ia tidak ingin Nelson membuat sebuah keributan. Setelah itu Manuel langsung menghampiri keluarga Stephen yang sudah berani menghancurkan dagangan ikan ibu Nelson. Di sana Manuel mencoba menjelaskan bahwa ikan-ikan yang dijual bukanlah ikan yang berbahaya ataupun rusak, karena Manuel sendiri yang melihat langsung dan mengemas semua ikan-ikan tersebut. Kini Manuel meminta kepada keluarga Stephen untuk menghargai sesama pedagang ikan yang sama-sama mencari nafkah. Namun di saat itu keluarga Stephen tidak menerima penjelasan dari Manuel dan tetap mengatakan bahwa ikan-ikan yang tidak dijual tidak layak untuk dikonsumsi. Di saat itu juga keluarga Stephen merasa tidak suka jikalau Manuel ikut campur dalam permasalahan dengan Nelson. Karena setiap pedagang itu pasti harus bersaing agar dagangan mereka laris dibeli. Dan kini keluarga Stephen ingin mencoba agar dagangannya laris diserbu para pembeli. Akhirnya Manuel memutuskan untuk pergi karena keluarga Stephen yang licik tidak mendengarkan perkataannya sama sekali. Keesokan harinya terlihat Stephen beserta anak buahnya sedang menurunkan ikan-ikan tangkapan yang akan ia siap dijual. Di mana Stephen sangat senang karena saat ini tidak ada siapapun yang dapat menyaingi dagangannya. Dan tak lama kemudian Nelson datang menghampiri mereka dengan amarah yang meluap-luap. Kemudian Nelson langsung mengacak-acak ikan jualan mereka serta memukuli anak buah Stephen. Sementara di satu sisi putranya Stephen yaitu Sidu merasa tidak senang karena ada yang berani mengganggu ketenangan keluarganya. Sidu kemudian berlari ke arah Nelson dengan membawa sekop, kemudian menghabisi Nelson dengan sangat brutal. Sehingga membuat Nelson lemas dan tak berdaya karena telah dikeroyok dengan sangat brutal. Sedangkan di satu sisi lain, Manuel yang melihat kejadian baku hantam tersebut pun kemudian langsung turun tangan, kemudian membantai habis anak buah Stephen hingga kewalahan. Di saat itu Stephen seketika marah karena Manuel lagi-lagi ikut campur dengan mengganggu ketenangannya. Di mana Stephen sebenarnya ingin menghabisi Nelson hingga tewas agar tidak ada lagi pesaing yang akan mengganggunya. Manuel kemudian mengatakan kepada semua orang yang berada di sana bahwasanya semua ikan yang dijual oleh Nelson bukanlah ikan yang busuk, melainkan semua ikan tersebut sangat layak untuk dikonsumsi karena Manuel sendirilah yang menangkapnya. Manuel juga mengungkapkan bahwa Stephen lah yang sebenarnya menjual ikan-ikan busuk yang kemudian mereka beri pestisida agar ikan tersebut menjadi fresh. Seketika semua orang yang mendengarkannya langsung memandang buruk Stephen yang ternyata telah berbuat licik dalam perdagangan. Yang akhirnya ikan-ikan busuk Stephen pun dikubur agar tidak dijual kepada orang-orang, karena bisa menyebabkan penyakit yang dapat membuat orang-orang yang mengonsumsinya menderita. Sesampainya di rumah, Manuel mendapati istrinya yang terus meminta kepada Manuel agar tidak ikut campur masalah orang lain. Karena ditakutkan Stephen akan memanggil polisi untuk menjebloskan Manuel ke dalam penjara atas tuduhan penjualan ikan busuk yang dilakukan oleh Stephen. Istrinya yakin sekali bahwa Stephen akan membuat laporan palsu yang menunjukkan bahwa Manuel lah yang telah bersalah karena sudah memfitnah dagangannya.
Sementara Manuel nampak tidak begitu takut karena ia yakin bahwa dirinya memang tidak bersalah. Manuel melakukan semuanya itu hanya karena ingin melihat orang lain tidak tertindas ataupun menderita. Manuel kemudian berpamitan kepada ibu dan istrinya, di mana ia akan pergi berlayar dalam beberapa hari, di mana Manuel akan mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari keluarganya. Dan setelah itu Manuel bergegas berangkat menuju pelabuhan untuk keberangkatan berlayarnya. Ketika berlayar, Manuel nampak kebingungan karena akhir-akhir ini dirinya telah mendapati banyak masalah hanya karena ingin membela orang yang benar. Manuel tidak habis pikir karena setiap nelayan itu pasti saja memiliki tantangan hidup yang sangat berat. Kini Manuel akan terus berusaha agar kegigihannya tidak akan pernah tergoyahkan. Setelah itu Manuel menghampiri teman-temannya untuk melakukan kesenangan bersama-sama selama perjalanan. Karena hanya itulah yang dapat menghilangkan rasa kejenuhan para nelayan yang rela menerjang ombak laut yang sangat dahsyat karena hanya ingin menafkahi keluarga mereka. Keesokan harinya Manuel dan teman-temannya sangat senang karena perjalanan mereka berjalan dengan sangat aman. Di saat itu para nelayan telah berharap bahwa mereka pasti akan mendapat hasil tangkapan yang sangat memuaskan. Karena teman-teman Manuel memiliki keinginan yang sangat besar untuk membuat anak-anak mereka bahagia. Tidak hanya itu saja, mereka ingin mengubah hidup mereka yang miskin agar bisa menjadi kaya raya, lalu menjalani kehidupan yang sangat mewah. Sementara Manuel sendiri masih terasa bimbang karena keluarga kecilnya selalu saja mendapati masalah yang sangat berat, sehingga membuat Manuel merasa frustasi karena tidak kuat dalam menghadapinya. Dan di saat itu pun Manuel mendapat dorongan dari teman-temannya agar Manuel bisa berjuang dengan sangat gigih, karena sebelumnya teman-teman Manuel juga pernah merasakannya juga. Di samping itu, salah satu rekan-rekannya yaitu Dixon telah mengganggu nelayan muda yang bernama Raffi, di mana Dixon telah membuat Raffi keluar dari kapal tersebut dan bergelantungan dengan tali. Manuel kemudian menaikkan Raffi dengan sekuat tenaga karena merasa kasihan dengan Raffi yang trauma. Sementara Dixon malah menghalangi Manuel agar tidak menyelamatkan Raffi supaya bergelantungan terus. Namun, Manuel tidak berusaha menaikkan Raffi kemudian menendang Dixon hingga terhempas keluar kapal. Di mana Manuel sangat kesal karena Dixon selalu saja bercanda dalam setiap berlayar, yang kemudian membuat semua pelayar di sana menjadi benci terhadap Dixon yang masih bertingkah seperti anak-anak. Akhirnya sang pemimpin awak kapal bernama Sreng telah melerai perkelahian tersebut. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan berlayar agar segera sampai di tujuan. Di malam harinya terlihat para nelayan tertidur pulas karena merasa lelah setelah berlayar sangat jauh. Sementara Manuel masih saja duduk termenung, sembari memikirkan semua masalah yang terus-terusan datang kepada dirinya. Manuel kebingungan karena dirinya harus membuat keluarga bahagia, terutama kedua putrinya yang masih kecil, di mana Manuel harus memberikan sebuah hadiah untuk kedua putrinya yang sebentar lagi berulang tahun. Tak lama kemudian, cuaca pada malam itu berubah sangat drastis menjadi sangat menegangkan dengan ombak yang sangat besar, hingga kemudian membuat kapal yang dikendarai mereka terombang-ambing. Sementara Manuel dan teman-temannya seketika panik sekaligus ketakutan karena kapal yang mereka kendarai telah hampir terguling setelah menerjang ombak yang sangat besar. Dan pada saat itu pun teman-teman Manuel memutuskan untuk pasrah dengan keyakinan bahwa kapal mereka akan tenggelam dimakan ombak. Sementara Manuel yang sedang berpegangan erat selalu berdoa agar dirinya dan teman-temannya selamat dalam insiden badai yang sangat besar tersebut. Dan tak lama kemudian badai pun terhenti, yang kemudian membuat semua teman-teman Manuel menjadi bahagia karena telah selamat dalam insiden badai tersebut. Keesokan harinya Manuel dan teman-temannya langsung melepaskan jaring serta pancing yang mereka pasang di sekeliling kapal, di mana mereka sudah mendapat tempat yang pas dan nantinya terdapat banyak sekali ikan yang sangat besar. Dan tak lama kemudian mereka mengangkat jaring serta pancing mereka kembali, dan benar saja tangkapan mereka kali ini telah membuat hati mereka senang karena ikan yang telah didapatkan sangatlah banyak dan sangat besar-besar. Terlihat mereka semua begitu bahagia karena harapan mereka yang akhirnya terkabulkan, yang kemudian mereka bisa memenuhi keinginan istri dan anak-anak. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat yang cocok untuk melakukan penangkapan yang selanjutnya.
Setelah itu Manuel dan teman-temannya menyimpan ikan-ikan tersebut ke dalam ruangan yang sudah terdapat es batu supaya ikan-ikan itu masih terlihat segar. Di saat itu Alosi dan Yudas yang bekerja dalam memasukkan ikan-ikan tersebut ke dalam ruangan pendingin. Di sana Alosi bekerja dengan begitu semangat karena hasil tangkapan mereka sangat memuaskan. Sampai-sampai Alosi melompat dengan riang gembira karena saking bahagianya. Namun tiba-tiba saja Alosi terpeleset kemudian jatuh karena lantai licin yang dipenuhi banyak es. Seketika semua para nelayan langsung membawa Alosi ke atas untuk diobati karena kepalanya telah terluka karena terpentok lantai dengan sangat kuat. Dan setelah itu para nelayan melanjutkan pekerjaan mereka kembali sementara Alosi diperistirahatkan untuk sementara waktu. Dan menjadi salah satu nelayan bernama Yudas di sana merasa iri karena di saat itu Yudas sakit tidak pernah mendapati layanan dari teman-temannya yang sangat baik. Yang kemudian membuat dirinya terbakar emosi dan mengatakan bahwa Alosi yang nampak sekarat harus dikembalikan karena Alosi akan menjadi beban dalam perjalanan mereka. Yudas juga mengatakan bahwa ia akan memberi waktu untuk Alosi selama 1 hari karena saat ini Alosi nampak sudah sekarat dan pastinya akan meninggal dunia. Yang kemudian Alosi akan dikembalikan menggunakan sampan jikalau Alosi benar-benar akan meninggal. Sementara Manuel yang mendengarkan tidak setuju, kemudian memarahi Yudas yang membuat keputusan sendiri tanpa melihat derita orang lain. Akhirnya Shrek melerai perdebatan mereka dan mengatakan bahwa Yudas harus menunggu terlebih dahulu. Di saat para nelayan sedang merenung karena perjalanan mereka penuh dengan konflik antara sesama rekan, yang kemudian membuat para nelayan itu membuat kelompok masing-masing yang telah membela Manuel. Sedangkan kelompok lainnya telah membela Yudas yang menurut mereka adalah orang yang benar. Di samping itu Alosi yang masih duduk dengan pandangan yang kosong, tiba-tiba telinganya mengeluarkan sebuah darah dan dilanjutkan mulutnya seketika mengeluarkan busa. Sontak semua orang yang melihatnya pun langsung menghampiri Alosi yang sudah sekarat. Terlihat Manuel dan teman-temannya telah berusaha melakukan apapun demi bisa membuat Alosi sembuh. Namun usaha yang telah mereka keluarkan hanya sia-sia, karena akhirnya Alosi meninggal pada saat itu juga, sementara Manuel dan yang lainnya merasa sedih, karena dugaan mereka sangatlah salah. Sedangkan di satu sisi, Yudas yang senang menyarankan agar mayat Alosi dimasukkan ke dalam karung kemudian dilemparkan ke lautan. Karena sudah menjadi jalan hidup sebagai orang-orang nelayan. Namun Manuel menolak perlakuan tersebut karena ia merasa kasihan dengan keluarganya di rumah yang menanti-nanti akan kepulangannya. Manuel juga mengatakan bahwa setiap orang yang meninggal itu harus dikremasi ataupun dikubur agar arwah mereka menjadi tenang. Akhirnya Yudas terpaksa mengikuti perkataan Manuel karena tidak ingin menjadi perkelahian lagi. Dan setelah itu mayat Alosi dimasukkan ke ruangan pendingin. Di malam harinya, Terry pun bercerita mengenai kisah Manuel yang belum menjadi seorang nelayan, di mana pada saat itu desa Manuel telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh terjangan ombak yang sangat kuat, sehingga membuat sebagian penduduk di sana tidak memiliki tempat tinggal, sementara seorang MLA telah menelusuri desa tersebut dan hanya memberikan janji-janji palsu saja, yang kemudian membuat Manuel dan saudaranya yaitu Daniel melakukan pemberontakan terhadap MLA. Terlihat Manuel dan Daniel membantai habis anak buah MLA yang telah menghalangi mereka berdua, di mana Manuel dan Daniel ingin meminta keadilan terhadap MLA yang selalu saja melakukan korupsi. Akhirnya MLA sendiri telah mengakui kesalahannya, kemudian akan menepati janji-janjinya. Sedangkan Manuel dan Daniel merasa sangat bahagia setelah mendengar hal tersebut yang akan membantu orang-orang banyak. Di samping itu para nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang sangat banyak setelah mendapatkan tempat yang cocok, yang kemudian ikan-ikan tersebut dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan yang pada saat itu Manuel dan Michael yang berada di sana. Terlihat Michael seperti mempunyai rencana yang sangat buruk terhadap Manuel, yang pada saat itu Pandari yang berada di atas telah menutup pintu ruangan tersebut. Seketika Michael langsung menyerang Manuel dengan sangat ganas, karena Manuel selalu saja membuat sebuah masalah terhadap dirinya. Sementara Manuel tidak melakukan perlawanan sama sekali karena Michael tidak memberikan celah sama sekali, sehingga membuat Manuel menjadi kewalahan dan lemas tak berdaya. Dan tak lama kemudian Terry pun membuka pintu ruangan tersebut. Alhasil Manuel yang sudah tak berdaya langsung dibawa ke atas kapal. Sementara Michael nampak kesal dan rencananya untuk membunuh Manuel tidak berhasil sama sekali. Ketika hendak pergi berlayar kembali, tiba-tiba kapal mereka mengalami sebuah trouble pada baling-baling kapal yang tersangkut sampah, yang kemudian mengharuskan Michael turun untuk menghilangkan sampah tersebut,
Sementara di satu sisi, Manuel juga ikut turun untuk membantu Michael dan memiliki niatan yang sangat buruk. Di saat itu mereka berdua berhasil mengeluarkan sampah yang tersangkut di baling-baling kapal mereka, kemudian naik ke atas untuk melanjutkan perjalanan. Namun di saat itu Manuel telah menikam Michael dan serasa ingin membunuhnya. Seketika Manuel langsung melontarkan pertanyaan mengenai Daniel yang ternyata telah dibunuh oleh Michael. Namun di saat itu Michael tidak mengakuinya sama sekali, kemudian melakukan pemberontakan. Alhasil mereka berdua pun naik ke atas kapal tanpa menunjukkan tampang perkelahian mereka ketika di bawah air. Di satu sisi, Michael menceritakan semuanya kepada Yudas dan yang lainnya, di mana Manuel ternyata sudah mengetahui bahwa saudaranya Daniel telah dibunuh oleh mereka. Di mana 1 tahun lalu Daniel sempat menjadi nelayan seperti Manuel karena ingin menafkahi keluarganya. Di saat itu Yudas, Michael dan yang lainnya telah melakukan penyelundupan di kapal tersebut yang akan ditunjukkan kepada orang-orang Sri Lanka. Di saat itu penyelundupan tersebut telah diketahui oleh Daniel yang kemudian langsung membuang semua narkoboy tersebut ke dalam laut. Sementara Yudas, Michael yang merasa tidak senang, kemudian langsung mengeroyok Daniel yang telah menjadi seorang pahlawan pemberantas narkoboy. Terlihat Daniel yang sendirian telah melawan 5 orang dengan sekuat tenaga, di mana Daniel tidak ingin dalam pelayaran tersebut adanya penyelundupan karena bisa membahayakan orang lain. Namun di saat itu Daniel telah kalah kemudian dihabisi oleh Yudas dan teman-temannya hingga tewas. Kemudian dijeburkan ke dalam lautan yang sampai saat ini juga belum ditemukan. Setelah itu Manuel dan yang lainnya melakukan penangkapan yang terakhir sebagai stok perdagangan mereka. Di saat itu Yudas, Michael dan Pandari memiliki niatan jahat sembari menatap Manuel yang berada tepat di hadapan mereka. Seketika Yudas langsung menyalakan mesin kail mereka kemudian melontarkan salah satu mata pancing yang telah mengenai tubuh Manuel. Yang kemudian Manuel tersangkut dan beruntungnya selamat dari insiden tersebut. Manuel kemudian diobati karena menerima luka yang sangat serius di bagian punggungnya karena terkena mata pancing. Sedangkan Yudas dan teman-temannya merasa kesal karena rencana mereka lagi-lagi gagal total, di mana mereka sangat ingin melihat Manuel terbunuh di hadapan mereka langsung. Di malam harinya, terlihat Manuel masih saja melamun karena orang-orang yang tidak menyukainya terus-terusan mengganggu dirinya. Kini Manuel tidak habis pikir karena tidak mengetahui tujuan mereka telah mengganggu Manuel. Di samping itu Yudas, Michael dan Pandari lagi-lagi melakukan niat jahat yang pada saat itu telah memantau Manuel yang sedang termenung. Mereka bertiga kemudian secara perlahan mendekati Manuel, kemudian menyekapnya secara diam-diam dan mengikat kedua tangan dan kakinya. Seketika Manuel merasa kaget karena tiba-tiba tubuhnya sudah terikat. Dan di sisinya terdapat Yudas dan yang lainnya yang masih ingin menjeburkannya ke dalam laut. Di saat itu Yudas telah mengatakan bahwa ia akan membawa Manuel ke hadapan Daniel yang sudah tewas, kemudian menjeburkan Manuel ke dalam lautan. Dan setelah itu mereka bertiga segera kembali ke tempat tidur mereka agar tidak ada siapapun yang mengetahui kejahatan tersebut. Di samping itu Raffi yang telah mengetahui kejahatan itu langsung membangunkan teman-teman Manuel agar segera menyelamatkan Manuel. Di saat itu teman-teman Manuel semuanya seketika terjun ke dalam lautan untuk menyelamatkan Manuel yang dikhawatirkan akan kehabisan nafas dan kemudian tewas. Sementara Yudas dan 2 temannya berpura-pura tidak mengetahui semua kejadian tersebut karena mereka tidak ingin kejahatan itu terungkap. Dan di satu sisi Manuel yang ternyata masih hidup langsung membuka tali ikatannya menggunakan kampak yang datang dari atas kapal. Seketika Manuel langsung naik ke atas kapal kemudian menodongkan kapaknya ke arah Yudas. Manuel juga mengatakan bahwa mereka semua akan membunuh dirinya, dan di samping itu juga Yudas yang telah membunuh saudaranya yaitu Daniel. Seketika semua orang yang berada di kapal tersebut merasa tidak menyangka bahwa tebakan mereka selama ini ternyata benar. Ketika Manuel dan yang lainnya hendak berlayar pulang, di saat itu mereka mendapatkan tangkapan yang terakhir dan sangat luar biasa, di mana mereka menangkap seekor hiu yang sangat besar serta ganas. Manuel dan teman-temannya telah berusaha untuk menarik hiu tersebut ke atas kapal. Namun kerja keras mereka tidak dapat menangkapnya juga. Yang kemudian Manuel dan Sabu yang turun tangan untuk menangkap hiu tersebut dengan mengendarai sampan. Terlihat Manuel dan Sabu sudah bersiap ingin menombak hiu tersebut dengan penuh harapan Sabu dapat menombak hiu tersebut hingga mati. Sayangnya, tombak yang diluncurkan oleh Sabu tidak mengenai hiu, melainkan hiu tersebut malah menyundul sampan mereka, sehingga membuat mereka berdua terhempas keluar dari sampan. Di samping itu, Sabu telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuh Manuel. Sementara Manuel yang sudah mengetahui terus menghindar dari serangan yang diberikan oleh Sabu. Akhirnya Sabu memutuskan untuk menaiki sampan karena
ia tidak berhasil membunuh Manuel dan di bawah laut juga terdapat hiu yang sedang mengganas. Sedangkan Manuel masih berada di dalam laut. Dengan keberaniannya, Manuel berhasil menombak hiu tersebut hingga membuat hiu itu semakin marah karena mereka terancam, yang kemudian menggigit jari-jari Sabu dan telah melukai dada Sabu. Dan dengan cepat Sabu segera menaiki sampan tersebut, kemudian kembali ke atas kapal karena Sabu mengalami pendarahan. Setelah itu Pandari langsung membungkus luka Sabu yang sangat serius, tetapi darah Sabu terus-terusan mengalir sehingga mengharuskan Sabu dilarikan ke rumah sakit sebelum waktunya terlambat. Seketika Michael memerintahkan Yudas dan Shrek untuk memutar balik kapal untuk segera membawa Sabu ke rumah sakit. Sementara Manuel telah menghadangnya karena ingin meminta keadilan yang sama seperti Josie yang saat ini telah tewas dan diletakkan di ruang pendingin. Sontak Michael tidak menyetujui keadilan tersebut, kemudian menyerang Manuel dengan brutal. Sementara Manuel hanya bisa menerima serangan yang diberikan oleh Michael karena Manuel ingin membuat Michael merasa puas dalam menghajar habis-habisan yang sudah menjadi keinginannya sejak kemarin. Dan tak lama kemudian Manuel yang sudah terluka langsung bangkit setelah mengingat atas kematian saudaranya yaitu Daniel. Manuel kemudian membantai habis Michael, kemudian memintanya untuk menangkapnya atas kematiannya Daniel. Namun tiba-tiba saja Shrek telah memukul kepalanya dari belakang hingga membuat Manuel lemas terkapar. Shrek kemudian mengungkapkan bahwasanya ialah yang telah membunuh Daniel karena sudah berani ikut campur dalam urusan mereka ketika penyelundupan. Di mana Shrek selaku pemimpin kapal merasa tidak suka jikalau adalah salah satu anak buahnya yang lancang dalam menanggapi masalahnya. Sontak Manuel merasa tidak menyangka jikalau Shrek terlibat dalam pembunuhan Daniel. Terlihat Manuel semakin marah setelah mendengar pengungkapan Shrek mengenai kematian Daniel. Manuel kemudian dengan brutal dan kejam langsung membantai Shrek, Michael dan Yudas yang kemudian mereka bertiga dihempaskan ke tengah lautan karena Manuel sudah sangat marah. Dan setelah itu Manuel juga telah memotong tali yang mengikat hiu tersebut, yang akhirnya mereka bertiga pun menjadi santapan hiu yang mengganas. Dan kini Manuel telah membalaskan dendam atas kematian saudaranya yaitu Daniel. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Kondal 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.